Video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Ukuran letak data yang mau kita lihat itu tentang kuartil, desil, dan persentil. Sebagai catatan penting bahwasanya dalam menentukan nilai-nilai ukuran letak data berupa kuartil, desil, dan persentil, itu data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk kuartil data tunggal. Kuartil itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama kuartil bawah dinotasikan dengan Q1, kuartil tengah Q2 atau disebut juga sebagai median, lalu yang ketiga kuartil atas yang dinotasikan dengan Q3. Nah, contoh kita lihat dulu untuk kuartil data tunggal. Diketahui data ini dia 10, ada sebanyak, kalau kita hitung ada sebanyak 15 datum. Nah, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Maka dalam hal ini yang pertama kita lakukan itu adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat, kemunculan nilai 10, misalnya data 10 itu ada sebanyak 3 kali, kita jabarkan. Maka untuk menentukan kuartil itu sendiri, dasarnya yang pertama adalah kuartil tengah. Tadi jumlah datum ada sebanyak 15. Lalu nilai tengah, kuartil tengah, setengah dari 15 tambah 1 itu kan 16 tambah bagi 2, 8. Berarti data yang ke-8 itu merupakan nilai Q2. Nah, lalu kita lihat tadi hasil dari pembagian di tengah-tengah itu terlihat tadi 7 datum kelompok bawah, 7 datum kelompok atas. Maka kembali kita lihat lagi tengah-tengahnya 7, ada 7 datum, 7 tambah 1 8. Untuk data ganjil 7 tambah 1 8, 8 bagi 2 4, berarti data keempat. Data keempat, atau kalau konsepnya 7 bagi 2 itu 3,5 kan. Kita hitung 3 dari kelompok bawah, 3 dari kelompok atas, maka data yang keempat merupakan Q1 pada kelompok bawah. Begitu juga untuk kelompok atas 7 datum, maka terlihat Q3-nya adalah 13. Nah, kita lihat kembali contoh soal. Median dari data 19, 16, 20. Nah, ini ada satu data yang belum diketahui berapa hasil pendataannya, namun disampaikan di sini nilai mediannya adalah 17. Nilai X yang mungkin adalah, hasil dari data yang kita lihat terlihat ada 7 datum. Kalau dia 7 datum berarti kan nanti 7 bagi 2, 3,5. Tidak mungkin lagi nilainya 16, apalagi 15. Kalau dia misalnya di sini kita letakkan 15, berarti tidak sesuai dengan pedoman soal. Maka nilai X yang memungkinkan itu adalah 17. Karena kalau nilai 17 kita letakkan pengganti X, tepatlah bahwasanya mediannya adalah 17. Nah, kita lanjut. Kuartil untuk data kelompok atau data distribusi berkelompok. Nah, kita lihat ada data berat badan 41 sampai 50, kelas pertama, kelas kedua sampai pada kelas ke-6. Lalu yang diminta di sini itu adalah kuartil atas atau Q3 dari data tersebut adalah. Nah, kita lihat dulu secara alurnya. Jadi kalau untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 ini dia ya. Nah, Q1 TB itu adalah tepi bawah dari kelas Q1 itu sendiri. Jadi nanti memang langkah pertama kita mau melihat dulu di mana kelas keberapa yang merupakan kelas Q3. Nah, letak perbedaannya di sini dia. Kalau Q1 seperempat dari jumlah seluruh frekuensi, kalau untuk Q2 setengah dari jumlah seluruh frekuensi,
Untuk Q3 3/4 dari jumlah seluruh frekuensi dikurang F-kum. Kum ini maksudnya frekuensi kumulatif. Bahwasanya kelas pertama yang memiliki berat badan 41 sampai 50 ada 4 orang. Berarti frekuensi kumulatifnya 4 masih. Untuk kelas kedua terlihat berat badan 51 sampai 60 ada sebanyak 6 orang. Maka setelah dikumulatifkan 4 tambah 6 itu adalah 10. Berikut dan seterusnya sampai dia menunjukkan bahwasanya jumlah seluruh frekuensi adalah 40. Nah, untuk penentuan kelas atau di mana letak Q1 untuk menentukan nilai Q1, kata kuncinya adalah seperempat dari jumlah seluruh frekuensi ya. Seperempat dari jumlah seluruh frekuensi itu adalah 10. Berarti data ke-10. Jadi data ke-10 itu letaknya adalah di kelas kedua. Kemudian untuk Q2 data ke berapa? Nah, untuk Q2 itu sendiri kata kuncinya setengah dari jumlah seluruh frekuensi. Berarti data ke-20. Maka bisa kita pastikan kalau kita lihat dari jumlah data, ini data yang ke-20 itu ada di kelas keempat. Maka inilah nanti yang akan menjadi kelas Q2. Sementara untuk menentukan kelas Q3 itu adalah 3/4 dari jumlah seluruh frekuensi 30. Maka terlihat setelah tadi di kelas keempat dikumulatifkan udah 26 datum yang terdata. Maka ketika masuk ke kelas kelima, maka jumlah data itu sudah 36. Maka bisa kita pastikan data yang ke-30 itu ada di kelas yang ke-5, yaitu dengan interval batas bawah 81, batas atasnya 90. Nah, lalu dalam hal ini perlu kita garis bawahi tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah kurang 0,5. Sedangkan tepi atas rumusnya adalah batas atas tambah 0,5. Dan panjang kelas yang kita notasikan dengan P itu rumusnya adalah tepi atas kurang tepi bawah. Jadi misalnya kita lihat untuk kelas pertama itu batas bawahnya 41, batas atas 50. Dengan batas bawah 41 maka nilai tepi bawahnya adalah 40,5 dan tepi atasnya menjadi 50,5. Sehingga bisa kita pastikan panjang kelas untuk data ini adalah 50,5 dikurang 40,5. Maka nanti nilai panjang kelasnya adalah 10 ya. Nah, kita hitung Q3. Nah, karena tadi kelas Q3 merupakan kelas kelima, kita lihat batas bawahnya 81. Maka kalau batas bawahnya 81, maka tepi bawahnya adalah 80,5. Ditambah kita lihat 30 itu tadi dari yang 3/4 dari 40 dikurang F-kumnya. F-kumnya itu adalah 26. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3-nya per 10 yang menjadi FQ3-nya ya ini dia. Frekuensi kelas Q3 itu sendiri dikali dengan panjang kelas. Maka 10 dengan 10 kita bagikan, maka tambah 4, maka terlihat nilai Q3-nya 84,5. Maka optionnya adalah E. Oke, see you next time.